Welcome to our YouTube channel. Dan jangan lupa di subscribe. Satu lagi, jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel KKN 101. Jadi kami dari KKN DR01 di sini akan melakukan diskusi interaktif. Nah, di sini apa sih yang akan kami bahas? Makanya jangan sampai lewatkan videonya, simak terus dan tonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena di sini kami belum perkenalan, maka perkenalan dulu. Nah, saya Alma Tuswahyuni dari Sidoarjo, Prodi PIAUD. Di sini saya juga punya partner namanya Puji dan ada Reta. Nanti mereka akan memperkenalkan namanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Uswatun Hasana. Saya dari tim KKN DR 101 tim 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mareta dari Prodi PIAUD, berasal dari Kota Pamekasan. Saya merupakan partner dari Puji dan Alma di KKN DR 101. Nah, karena di sini kita akan membahas tentang visit home, maka kita juga harus tahu apa sih visit home itu. Nah, visit home adalah kunjungan ke rumah siswa oleh tenaga pendidik. Jadi di sini kebetulan saya di daerah Sidoarjo itu diterapkan visit home. Nah, kita akan tanyakan kepada teman saya Puji, apakah di daerah Surabaya juga melakukan visit home, dan nanti juga akan disambung oleh Reta, apakah di daerah Madura juga dilakukan visit home. Oke, seperti yang dikatakan partner saya yaitu Alma, bahwa hari ini kita akan diskusi tentang pembelajaran visit home. Jika di daerah rumahnya Alma akan menerapkan pembelajaran berbasis visit home, sedangkan di rumah saya di daerah Surabaya, saya masih belum menemukan atau melihat pembelajaran yang berbasis visit home, karena beberapa yang saya temui yaitu pembelajaran masih menggunakan proses pembelajaran daring seperti yang sudah diterapkan pada umumnya. Seperti itu, Alma. Nah, Alma, untuk di Kabupaten Pamekasan sendiri, home visit memang sebenarnya sudah dilakukan walaupun sebelumnya pemerintah belum merancang rencana tersebut. Jadi di Kabupaten Pamekasan ada beberapa guru yang memang berinisiatif untuk mendatangi rumah muridnya ketika mengetahui bahwa muridnya tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran online, seperti itu. Oke, next. Nah, jadi visit home ini diberlakukan mulai bulan ini atau bulan kemarin, itu tergantung sekolahannya dan tergantung kepala sekolahnya menyetujui atau tidak dengan adanya visit home. Nah, di sini visit home itu macam-macam. Ada yang dijadwalkan seperti 1 hari ke rumahnya 1 anak atau 2 sampai 3 anak. Maksudnya di jam 8 bu gurunya ini ke si anak A, dan di jam 9 bu gurunya ini next ke anak yang B. Jadi dalam 1 hari itu tuh hanya 3 anak. Dan ada lagi yang dilakukan seperti visit home ini berkelompok. Jadi misalkan anak A deket dengan rumahnya B, C, D, anak B, C, D. Nah, ini bakal dikumpulkan jadi satu, itu berkumpul di rumahnya, misalnya di rumahnya A. Nah, itu namanya perkelompok, visit home perkelompok. Nah, nanti gurunya akan mendatangi di rumah si A, seperti itu. Jadi itu tetap ada berkumpul gitu loh. Nah, kebetulan saya juga ngajar di TK, itu visit home-nya berkelompok tadi. Misalnya berkumpul di rumah A, si anak B, C, D tadi berkumpul di A. Nah, gurunya bakal nyamperin ke situ. Seperti itu. Nah, tapi ini belum diberlakukan di minggu ini. Insya Allah diberlakukan minggu depan. Dan sekarang kemarin saya menerima curhatan dari teman saya. Dia juga mengajar di TK. Dan dia bilang, orang tuanya tuh kayak gak setuju gitu. Kenapa? Visit home. Bu, kenapa sih kok
kok tidak di sekolahan saja, padahal sama-sama berkumpul. Nah, bagaimana nih pendapatnya rekan saya Puji? Nanti silakan ditanggapi. Oke, dari permasalahan yang sudah dijelaskan Alma tadi, menurut pendapat saya pribadi, mungkin orang tuanya tersebut ada sedikit kekhawatiran juga jika ada pembelajaran visit home dengan berkelompok. Dan ketika pertanyaannya, jika visit home juga berkelompok, kenapa tidak dilakukan pembelajaran seperti biasa di sekolah? Nah, mungkin ibunya juga kurang mendapat informasi yang lebih jelas bahwa visit home berkelompok dan pembelajaran di sekolah seperti biasanya itu sedikit ada perbedaan. Misalnya, kalau pembelajaran itu visit home secara berkelompok, itu kan kelompoknya kelompok kecil, bukan kelompok besar seperti pembelajaran pada umumnya di sekolah. Seperti itu. Untuk kasus yang disebutkan Alma tadi, jadi Alma di Pamekasan sendiri itu memang ada beberapa orang tua yang melakukan protes serupa. Jadi akhirnya ada beberapa sekolah yang menggunakan kebijakan masuk sekolah hanya 2 jam, 1 kali tiap 1 pekannya. Tapi ada juga yang 2 kali dalam 1 pekannya. Namun untuk mayoritas sekolah di Pamekasan masih menerapkan home visit dan sekolah daring karena memang faktanya untuk penyebaran COVID itu lebih rentan jika anak-anak dimasukkan ke dalam sekolah seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah dijawab dengan Puji dan juga Reta. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya dan juga beberapa kasus yang ada di daerah saya di Sidoarjo. Dan di sini yang ingin saya tanyakan lagi adalah lebih efektif mana, visit home atau anaknya itu ke sekolah namun jamnya atau ke sekolahnya itu digilir per kelas. Misalnya kelas 1 itu hari apa sampai jam berapa, nanti ada beberapa gelombang seperti itu. Pertanyaan tersebut seringkali dilontarkan oleh banyak orang. Manakah sebenarnya yang lebih efektif antara pembelajaran visit home atau pembelajaran terjadwal di sekolahnya? Dari beberapa artikel yang saya baca, kebanyakan mereka memberikan respon lebih baik pembelajaran terjadwal di sekolah. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa pembelajaran visit home kurang nyaman untuk dilakukan. Bisa jadi faktornya terjadi karena fasilitas yang ada ketika pembelajaran visit home sangat terbatas, sedangkan fasilitas yang ada pada pembelajaran yang di kelas itu lebih memadai. Juga lingkungan yang ada di sekitar mereka untuk belajar lebih mendukung ketika mereka berada di sekolahnya. Berbicara tentang efektivitas, kalau menurut pandanganku pribadi, berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar aku sekarang di Pamekasan, itu lebih efektif kalau siswa tetap masuk sekolah tapi terjadwal. Jadi nggak benar-benar libur 1 minggu, tapi masuk walaupun hanya 2-3 kali dalam sepekannya. Ya pokoknya terjadwal seperti yang udah Alma katakan tadi gitu. Karena kalau terus-menerus dilakukan home visit, dengan kondisi siswa di Pamekasan itu cukup banyak yang rumahnya tidak berdekatan. Pun kalau misal kayak siswa negeri gitu ya, sekolah negeri di Pamekasan itu rata-rata satu kelasnya bisa sampai 30 orang gitu. Dan kalau 30 orang itu tidak berdekatan rumahnya, maka itu akan menyusahkan si guru jika harus dilakukan home visit. Makanya lebih efektif kalau siswanya tetap masuk sekolah, tapi dijadwal dan mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kemudian lanjut, karena tadi jawabannya lebih efektif di sekolah karena fasilitas yang memadai atau lebih baik lah pokoknya daripada di visit home. Nah, sekarang pernah saya jumpai ada guru yang melapor kalau misalkan ketika sebuah lembaga atau sekolah memasukkan siswanya masuk sekolah memakai seragam seperti itu, jika nanti tertegur oleh dinas, ini nanti sekolahnya bisa disegel
Nah, bagaimana nih pendapat Kak Reta sama Kak Puji? Oke, aku menanggapi pernyataan dari Alma terkait sekolah yang akan disegel. Memang benar, kita mengacu pada peraturan pemerintah di tengah pandemi ini bahwa sekolah yang boleh mengadakan pembelajaran di sekolah atau masuk di sekolah adalah sekolah yang berada di zona hijau. Sedangkan sekolah yang berada di zona orange atau merah belum diizinkan untuk mengadakan pembelajaran di sekolah. Jika masih ngeyel mengadakan pembelajaran di sekolah, maka peringatan awal yang diberikan yaitu berupa pembubaran kerumunan tersebut. Kemudian, jika sekolah tersebut masih membandel, maka sekolah tersebut akan benar-benar disegel. Karena memang sejatinya sekolah adalah salah satu tempat yang sangat besar untuk terjadi penularan karena terdapat banyaknya kerumunan oleh siswa-siswa tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Memang betul pembelajaran yang ada di sekolah sejatinya lebih efektif daripada pembelajaran daring. Namun, untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID tersebut, maka lebih baik kita tetap melanjutkan pembelajaran daring. Kasus yang Alma sebutkan tadi, bahwasanya ada semacam himbauan atau ancaman ya lebih tepatnya, sekolah akan disegel jika sekolah tetap melakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, seperti itu. Walaupun di awal saya mengatakan lebih efektif jika anak masuk ke sekolah daripada guru harus melakukan home visit, namun bukan berarti saya menyetujui tetap dilakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dalam masa pandemi seperti ini gitu. Jadi jika memang ingin melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung, siswa datang ke sekolah, maka harus mempertimbangkan kondisi pandemi di daerah tersebut. Apakah sudah zona hijau atau masih zona merah, bahkan zona hitam seperti itu. Jika memang belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung, maka ya tetap harus kembali kepada solusi antara dua solusi tadi, entah itu daring jika memang semua siswanya memadai fasilitasnya, atau jika daring tidak memungkinkan dilakukan home visit seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puji dan juga Reta yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan itu merupakan kasus di daerah Sidoarjo. Jadi pada kesimpulannya, pembelajaran offline maupun online itu sama-sama baik, dan itu tergantung kepada daerah masing-masing. Kalau sudah zona hijau, tentunya pembelajaran bisa dilakukan di sekolah. Namun jika masih di zona merah, tentunya masih online, daring, dan bisa dilakukan home visit. Jadi untuk daerah yang sudah zona hijau, bisa dilakukan pembelajaran secara offline, namun tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan face shield, dan membawa hand sanitizer, cuci tangan sebelum masuk kelas, itu bisa dilakukan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video kami dari awal sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.